Itu kebijakan yang koruptif. Penempatan yang sudah tidak sesuai dengan tupoksinya sudah pasti koruptif. Ketika ada lembaga palu gada, maka kita pastikan demokrasi tidak ada, checks and balances tidak ada, penindakan tidak ada. TNI sekarang sudah jadi lembaga palu gada menurut Anda? Yes, absolutely yes. Ketika lembaga ini menjadi palu gada, maka pertanyaannya, apakah dia bisa bekerja? Bolehnya TNI masuk untuk mengelola atau menjadi bagian dari KDMP. Bentuk paling berbahaya apa yang bisa kita bayangkan? Ide koperasi itu apa sih? Gotong royong, kekeluargaan, partisipasi aktif. Dan itu oleh masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Bukan negara dengan kekuasaan. Komando di Koperasi Desa Merah Putih itu sendiri merusak marwah fundamental. Kita lihat, kalau gitu mereka ditempatkan di seluruh program yang prioritas dan ada anggarannya. Jadi pertanyaannya, mereka untuk program ini atau untuk anggarannya, Chris? Termasuk Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih, makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis, apapun itu. Saya sedang mendata program Koperasi Desa Merah Putih. Salah satunya paling banyak penggelapan, korupsi, hancur pembangunan tidak sesuai dengan spek apa dan segala macam. Artinya mereka hanya memastikan keberadaan TNI untuk anggarannya saja, bukan memastikan programnya berjalan dengan baik, dengan lancar. Keterlibatan TNI di berbagai program pemerintah itu dengan kata lain adalah mencarikan pekerjaan buat mereka sehingga kemudian ada anggaran yang bisa diterima oleh mereka. Dia akan terseret dengan kebutuhan anggaran lewat program-program ini. Ingat, yang kita butuhkan adalah setup anggaran yang tepat untuk prajurit. Kenapa dari zaman Munir masih hidup sampai sekarang ini kok kita nggak pernah memperjuangkan pasal prajurit, gajinya, tunjangannya, fasilitasnya, program pelatihannya, program penempatannya, anak istrinya nggak pusing, tinggal di rumah petakan. Itu yang harus kita pastikan. Dengan demikian kita tidak perlu menyeret-nyeret anggota TNI untuk program-program yang tidak sesuai tupoksinya hanya demi memastikan anggaran. Perlu untuk dibongkar menurut Anda? Redesign? Ini perlu dibatalkan secara utuh. Termasuk Bang Julius bicara soal TNI keterlibatannya dalam banyak program unggulan Pak Presiden Prabowo saat ini ya, termasuk misalnya soal Koperasi Desa Merah Putih gitu ya. Bagaimana TNI juga bisa masuk termasuk di SPPG dan lain-lain. Tapi kita spesifik ke Koperasi Desa Merah Putih karena ini menjadi program, sepertinya menjadi program unggulan kedua Pak Prabowo selain makan bergizi gratis. Banyak sudut pandang yang memberikan penilaian terhadap bentuk dan sistem yang dibangun di Koperasi Desa Merah Putih saat ini. Tapi saya mau spesifik karena bicara dengan Anda, jadi mau spesifik soal keterlibatan TNI sendiri dalam pengelolaan KDMP. Saya mau mulai dengan KDMP yang akhirnya mengemban tanggung jawab yang begitu besar atau diberi kewenangan yang begitu besar, bahkan bisa mengelola tambang dan lain-lain. Ketika itu bertemu, ya kewenangan yang sangat besar ini bertemu dengan bolehnya TNI masuk untuk mengelola atau menjadi bagian dari KDMP. Bentuk paling berbahaya apa yang bisa kita bayangkan sebelum kita bicara nanti solusi? Kita bayangkan kalau ini jalan seperti yang dikonsepkan sekarang. Saya ada di tahun 90-an merasakan Orde Baru, reformasi 25 tahun. Ada lagi yang seperti ini. Jadi cukup memorable. Saya mau bilang begini, sejak di 2 tahun terakhir Presiden Jokowi ada satu konsep yang berbahaya. Justifikasi, militerisasi, normalisasi. Gitu. Jokowi di periode kedua, bahkan sejak periode pertama, tapi periode kedua begitu terang, mengatakan bahwa menjalankan pemerintahan lewat proses politik itu costly, takes time, dan kadang-kadang ujungnya nggak tahu kemana, ya, sehingga dia harus berpikir cara cepat. Salah satu berpikir cara cepat yang kemudian sesat adalah
Omnibus Law Cipta Kerja, gitu ya. Dan jargon yang terkenal ketika itu Pak Presiden Jokowi masih menjabat, yaitu peraturan tipu-tipu atau perpu. Nah, Jokowi kan terkenal Presiden Omnibus dan Presiden Perpu. Peraturan tipu-tipu, dia ciptakan situasi mendesak supaya ada perpu. Kenapa? Cut off proses politik yang costly dan durasinya lama, gitu ya. Tetapi ini tidak menjawab persoalan. Nah, situasi 2 tahun terakhir dengan justifikasi militerisasi, normalisasi dalam konteks membawa pihak militer, dalam hal ini tentara, ke ruang sipil sebagai strategi selanjutnya untuk menjawab persoalan proses politik yang costly dan juga memakan durasi adalah menempatkan TNI. Maka dilakukan justifikasi. Apa sih? Misalnya di Jakarta ribut-ribut begal kemarin, bilang polisi nggak mampu nanganin begal segala macam. Faktanya kasus begal itu nggak nyampe 80-an setahun dan 92%-nya ditangani oleh Polda Metro Jaya. Gitu. Tapi dia bilang kami akan bentuk tim anti begal. Ini justifikasi. Mendefinisikan sebuah gangguan keamanan, mendefinisikan sebuah situasi untuk menjustifikasi peran. Itu satu. Yang kedua, lalu saya tidak cukup karena saya cuma sedikit. Maka teman-teman publik semuanya, masyarakat semuanya harus seperti saya. Militerisasi. Dia ada di sini, dia menjabat di sini. Semua orang ikut pelatihan militer. Yang kita sebut termasuk kemana para apa? manajer. Komcat, termasuk manajer Kopdes dan segala macamnya. Yang ketiga, ini kemudian melakukan normalisasi. Kita tidak bertanya lagi ketika seragam loreng itu ada di sebelah kita, duduk sebelah kita. Bahkan nyuci piring bareng kita, mompa ban bareng kita, bersihin selokan bareng kita. That's normal. Jadi nggak ada yang janggal di situ. Itu normalisasi. Nah, tahapan sekarang melibatkan seluruh anggota TNI di berbagai macam program prioritas. Selain tadi untuk cut short proses politik, kemudian durasi yang costly, proses politik yang costly dan durasi yang lama, ini juga menciptakan satu persepsi, ini paling fatal, persepsi bahwa kita under the structure komando. Satu, kita tidak independen, kita mengikuti perintah, kita menuruti perintah. Oh, ini yang sangat fatal. Itu dulu, dia coba membangun pemikiran itu dulu. Tidak ada itu yang namanya kalau ibu guru ini protes, nggak bisa semua siap pagi semua begitu langsung begini itu sebuah template komando dan ini yang berbahaya. Nah, saya mau katakan gini, saya paham bahwa politik zaman sekarang dengan sikap PDIP yang abu-abu, jadi lu bener gak sih bikin ribut-ribut di lapangan gitu kan, atau lu tetap dukung presiden, nggak jelas juga abu-abu. Oposisi siapa nggak jelas juga. Dia butuh kepastian politik. Tetapi kalau jawabannya melibatkan TNI untuk memastikan proses pemerintahan berjalan ini, saya pastikan kita sedang menghancurkan negara ini yang namanya prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Semua sudah terbukti. Tapi pertanyaan selanjutnya, buktinya apa sih? Satu, pelibatan tugas dan peran ini yang artinya tadinya tugasnya cuma 1, Pris, jadi 10. Butuh anggaran tidak? Butuh anggaran yang besar. Sangat. Pertanyaannya, anggaran itu ada tidak? MBG saja anggarannya sudah dipotong. Gitu. Jadi yang harus dipikirkan adalah memberi pekerjaan ini harus memastikan anggarannya. Dengan logika yang terbalik, anggaran yang pasti adalah yang sudah ada program-programnya. Jadi bukan programnya ditarik ke TNI, TNI-nya menjalankan seluruh program-program itu karena di situ ada uangnya. Termasuk Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih, makan bergizi gratis, apapun itu dan segala macamnya. Ya, kita lihat siapa yang ditangkap Jampitsus dan ditahan. Salah satunya adalah mantan jenderal TNI yang kemudian di situ melibatkan ada kolonel juga kemudian tersangka dan segala macamnya. Ini adalah satu bentuk kehancuran yang sedang kita hadapi karena komando tidak membuat kita berkreasi. Komando di Koperasi Desa Merah Putih itu sendiri merusak marwah fundamental. Ide koperasi itu apa sih? Kalau kita merujuk pada regulasi dari pemerintah yang ditetapkan oleh Pak Presiden, gotong royong,
kekeluargaan, partisipasi aktif. Hmm. Kalau Bung Hatta bilang koperasi itu adalah kesadaran diri, ya, partisipasi dan produksi. Itu prinsipnya. Dan itu oleh masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat, bukan negara dengan kekuasaan. Jadi tidak top down ya, tapi Tidak. bottom. Tidak top down tapi bersama-sama bottom. Jadi masyarakat mandiri, tidak merepotkan pemerintah. Nah, akibatnya apa? Ketika kita lihat, kalau gitu mereka ditempatkan di seluruh program yang prioritas dan ada anggarannya. Jadi pertanyaannya, mereka untuk program ini atau untuk anggarannya, Pris? That's the big question. Saya simpulkan sampai detik ini, keberadaan TNI di dalam program-program ini, dengan fakta program ini hancur lebur. Saya sedang mendata program koperasi Desa Merah Putih. Salah satunya paling banyak apa? Penggelapan, korupsi, hancur pembangunan tidak sesuai dengan spek apa dan segala macamnya. Artinya mereka hanya memastikan keberadaan TNI untuk anggarannya saja, bukan memastikan programnya berjalan dengan baik, dengan lancar segala macamnya. Saya jadi ingat waktu itu saya berhadapan dengan Bang Dasko, Sumi Dasko, Wakil Ketua DPR RI ketika itu, yang saat itu kami membahas revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan 3/2025. Intinya saya pertanyakan apa yang diubah, apa yang didorong. Dia bilang ada beberapa poin ini. Kemudian saya dikasih beberapa lembar kertas itu. Saya bertanya, Bang, kenapa dari zaman Munir masih hidup sampai sekarang ini, kok kita nggak pernah memperjuangkan pasal prajurit? Pasal prajurit itu apa sih, Fris? Yang memastikan kesejahteraan prajurit, at least seperti teman-teman kita yang bekerja di kawasan Sudirman dan Kuningan, Fris. Gajinya, tunjangannya, fasilitasnya, program pelatihannya, program penempatannya, anak istrinya nggak pusing, Fris, tinggal di rumah petakan. Yang itu pun cicilannya, pembangunannya diambil dari gaji tentara, dikorupsi oleh jenderalnya. Itu loh. Itu yang harus kita pastikan. Dengan demikian, kita tidak perlu menyeret-nyeret anggota TNI untuk program-program yang tidak sesuai tupoksinya hanya demi memastikan anggarannya. Itu pun kalau mereka dapat, kalau prajurit dapat, Fris. Saya pastikan di kasus-kasus yang terjadi hanya jenderalnya yang dapat. Prajurit tetap siap gerak, yel-yel segala macam, pagi, besoknya pusing dengan anak istri. Sedih nggak kita? Pertanyaannya, if we got into a war, mereka siap atau tidak? Yes. Siapa yang di depan, jenderalnya atau prajuritnya, Fris? Yang kelaparan, gajinya kecil, tunjangannya nggak ada, anak istrinya karut-marut. Siapa? Prajurit ini. Itu saya katakan kenapa bahaya betul, kita sedang merusak negara ini dengan pelibatan TNI. Di anggaran-anggarannya, bukan di programnya, untuk memastikan bahwa dari 1 ke 10 tugasnya, 9-nya tetap ada anggarannya. Apakah tepat dengan saya menggambarkan, atau saya coba simpulkan pernyataan atau gambaran dari Bang Julius, apakah tepat kita mengatakan bahwa saat ini keterlibatan TNI di berbagai program pemerintah itu dengan kata lain adalah mencarikan pekerjaan buat mereka, sehingga kemudian ada anggaran yang bisa diterima oleh mereka secara legal atau tidak legal, kita beri tanda petik, alih-alih menguatkan ada sumber anggaran yang jelas buat anggota TNI dan untuk menguatkan tupoksi mereka sebagaimana pasal 30 ayat 4 konstitusi kita, bahwa mereka adalah untuk pertahanan negara. Itu yang terjadi menurut Anda? Yes, itu kebijakan yang koruptif. Oleh karena itu penempatan yang sudah tidak sesuai dengan tupoksinya sudah pasti koruptif. Bukan hanya membuka celah koruptif. Legalitas itu bisa dicari-cari, gampang dicari-cari. Bisa dibuat ya? Yes, tapi pertanyaannya apakah itu sesuai dengan prinsip OMSP dan OMP? Tidak, di situ letak koruptif dan ilegalitasnya. Sehingga dengan dasar yang ilegal, dengan tujuan yang ilegal, sudah pasti ini koruptif. Itu satu. Yang kedua adalah kita harus katakan bahwa kalau dalam pasar tradisional, Chris, ada yang namanya sistem ijon yang membuat kebergantungan, bukan ketergantungan lagi, kebergantungan terhadap sistem ijon ini. Pris, saya harus katakan dengan amat sangat sedih,
prajurit kita sedang diijonkan dengan program-program yang menempel pada anggaran tapi tanpa tujuan, Pris. Diizinkan dalam arti? Dia akan terseret dengan kebutuhan anggaran lewat program-program ini. Sementara tupoksi dia adalah di titik 1. Program yang ditempatkan titik 2 sampai 9. Besar mana, Pris? Besar 2 sampai 9. Ketika suatu saat 2 sampai 9 ini terhenti, terganggu nggak deh, Pris? Itu sistem ijon kebergantungan yang sedang dibangun saat ini. Dan itu mengganggu konsentrasi prajurit-prajurit kita, Pris. Ingat, yang kita butuhkan adalah setup anggaran yang tepat untuk prajurit, prioritaskan untuk prajurit dan keluarganya, pelatihan, training ground, sampai penempatan penugasan di warzone dan segala macamnya, agar kita kuat. Ya, tim sepak bola yang paling kuat yang rajin berlatih dan bertanding, Fris. Bukan yang sering dugem, minum minuman keras, karaoke dan segala macam di luar tugasnya dia. Itulah kenapa Spanyol kemarin juara. Ini lagi sakit hati nih para pendukung Argentina. Sorry, but kita harus bilang, Fris, siapa yang rajin latihan, siapa yang rajin bertanding, dia yang jadi pemenang. Nah, kita tidak menempatkan prajurit kita di sana. Kita menempatkan prajurit kita untuk hal-hal yang tadi sifatnya anggaran. Makanya ada istilah Kopdes itu komando di pedesaan, gitu ya. Jadi komando teritorial di pedesaan. Begitu. Jadi bukan Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, bukan KDP, tapi komando di pedesaan. Itulah kenapa penempatannya kemudian di bukit, kemudian di gunung, kemudian Agrinas menempatkan anggarannya di kodim-kodim untuk didisburse ke Koperasi Merah Putih. Kemudian desa diwajibkan untuk melampirkan sertifikasi rencana pembangunan Kopdes supaya dana desa cair. Mewajibkan untuk melibatkan segala macam. Ini kan sistem komando yang tadi saya bilang, Pris, menempatkan kita pada struktur komando, maka merusak demokrasi, merusak negara ini. Besok-besok semuanya siap. Ingat, di satu titik akan terjadi, ini titik kulminasi tertinggi, yang namanya revolusi. We don't wanna do that. Revolusi politik, gitu ya? Revolusi politik itu baik, revolusi kerakyatan itu baik, tapi ingat, tidak ada satupun revolusi yang tidak berdarah, Pres. Jangan tumpahkan darah ini lagi. Jangan kembali ke masa-masa gelap lagi di mana rakyat jadi korban hanya karena untuk mencapai haknya sendiri dari pajak yang dia bayar sendiri. Bahaya. Stop it. Artinya Anda ini mengatakan bahwa karena militer itu punya karakteristik khusus tertentu, dalam hal ini adalah sistem komando yang jelas, dari pimpinan bilang A sampai bawah tuh pasti A. Sedangkan di dunia sipil ya belum tentu tuh kepala-kepala daerah mau bilang A sampai bawah juga tiba-tiba bisa jadi Z gitu ya. Alih-alih ini Presiden ingin memastikan, pemerintah ingin memastikan bahwa program ini tetap jalan, tapi di satu sisi yang Anda mau kritisi adalah pendekatan yang dilakukan yang akhirnya itu mencederai sejumlah prinsip demokrasi, menciptakan tadi kebergantungan militer terhadap sipil karena anggaran ada di program-program yang paling banyak, yaitu paling banyak tentu buat sipil gitu ya. Ini perlu untuk dibongkar menurut Anda? Redesign? Ini perlu dibatalkan secara utuh. Saya paham apa yang mungkin di pikiran Pak Prabowo dan timnya tadi, sama kayak Jokowi, dia cut short proses politik yang costly, proses politik yang makan durasi supaya cepat semuanya, supaya mesin politiknya berjalan. Saya mau katakan gini kepada Pak Presiden Prabowo, Pak, kenapa Megawati, PDIP dan Jokowi begitu superpower hanya dengan BLT-nya? Artinya apa? Ketika kita end usernya langsung masyarakat, langsung rakyat, melibatkan rakyat, ini yang disebut oleh Muhammad Hatta ketika itu kesadaran diri dalam hal ekonomi, partisipasi dan produksi. Ketika ini berhasil dibumikan kepada masyarakat, dilakukan oleh masyarakat masing-masing, dibimbing oleh negara, bukan diintervensi, bukan dipaksa seperti ini, maka masyarakat akan bilang terima kasih Pak Prabowo telah mendidik kami, menjadikan kami rakyat-rakyat yang berpolitik ekonomi yang menunjang negara, maka kami akan mendukung Bapak meskipun 100 tahun ke depan. Mereka akan bilang begitu.
Tapi pertanyaannya gini, instrumennya apa? Gitu kan? Sementara kalau instrumennya pegawai negeri sipil ASN, ya kita tahulah masih banyak yang di kelurahan dipimpong-pimpongin untuk anak ini udah segala macam. Saya paham betul itu. Apalagi struktur di daerah, ya banyak cawe-cawenya, mesti begini dulu ke kolong meja baru suratnya keluar segala macam. Tapi lupa, siapa di Senayan yang menolak pidato presiden pada saat sidang? Satu Senayan tidak ada yang blocking Pak Prabowo. Pak Prabowo bahkan punya instrumen yang namanya parlemen, yang diberikan dana reses oleh negara, yang diberikan dana aspirasi untuk negara, untuk turun langsung ke masyarakat. Bayangin, salaman, peluk erat DPR RI, kerja untuk mengedukasi masyarakat, memastikan kesadaran diri, memastikan partisipasi, memastikan produksi. Oh, ini alat politik yang amat sangat mumpuni. Siapa sekarang Perdana Menteri Inggris pengganti siapa namanya yang kemarin mundur ya, si Boris ya, siapa penggantinya Keir Starmer, siapa pengganti Perdana Menteri Inggris sekarang? Dari publik partai buruh, dari tokoh partai buruh. Kenapa? Karena buruh yang sudah sadar diri, berpartisipasi, berproduksi, dan kemudian masuk ke dalam konstruksi politik. Perdana Menteri Inggris sekarang itu dari pengganti Keir Starmer adalah dari partai buruh. Lihat yang lain, Jerman, lihat Australia, lihat yang lain. Ini yang dibangun Pak Presiden seharusnya. Makanya dalam hal ini, aduh Fris, ini pasti saya dicibir oleh penonton ini. Kapolri kemudian menggandeng aktivis buruh dan partai buruh untuk mendukung program politik pemerintah, untuk mendukung sistem keamanan yang sedang dibangun oleh Kapolri dalam beberapa tahun ini yang sedang dinamis terkait gangguan keamanan, demonstrasi dan segala macamnya. Ini yang paling efektif. Jadi menempatkan tentara, memastikan komando, memaksakan semuanya taat, semuanya patuh, itu hanya menciptakan pemberontakan. Tidak menciptakan, tidak memberikan kepercayaan lalu manut pada pemerintah. No, bangun itu dari rakyat, untuk rakyat, suruh itu parlemen bekerja dengan dana reses, dengan dana aspirasinya, jadikan mereka mentor rakyat dalam hal ekonomi, membangun koperasi, membangun apapun itu di masyarakat. Itu paling powerful secara politik, Pres. Bang Julius, kalau rasionalisasinya adalah karena Koperasi Desa Merah Putih ini kewenangannya jadi sangat besar gitu ya, dia bisa mengelola dana desa ya dulu ya, dana desa sekarang beralih ke dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih, kemudian belakangan dengan kewenangan yang begitu besar, termasuk mengelola pertambangan dan lain-lain, ini kan pemain-pemain besar, sehingga rasionalisasinya mungkin Anda bisa beri pendapat atau pandangan soal itu, karena kewenangannya besar maka butuh pengawalan juga dari sebuah institusi yang powerful, termasuk misalnya pembebasan lahan, kita tahu konflik-konflik agraria banyak sekali terjadi, dan ada akses negatif juga ketika itu bicara mengenai lahan dan lain-lain. Koperasi Desa Merah Putih butuh lahan, Koperasi Desa Merah Putih butuh sistem, butuh disiplin, butuh kepemimpinan, dan itu dimiliki oleh institusi militer. Itu cukup nggak menjadi rasionalisasi kenapa TNI harus ikut terlibat dalam Kopdes Merah Putih? Jawabannya sederhana sekali. Mari kita belajar kepada Agrinas. Siapa yang ditempatkan Agrinas? Militer, tentara. Apa hasilnya 1 tahun ini mengelola 4 juta hektar lahan, 670 perak per hektar, Pres. Kecil sekali. Bukan hanya kecil sekali, sangat luar biasa, tidak masuk akal. Itu kalau dikasih ke petani tidak berpendidikan, tidak pernah latihan, tidak pernah diberikan alat apapun, itu bisa berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat. That's how kalau itu dikasih kepada tentara dengan mekanisme komando. Because they were trained, mereka dilatih hanya untuk ortubik, manajemen konflik, bukan manajemen bisnis, bukan manajemen usaha. Itu satu. Saya harus kasih bukti fakta aja lah supaya kita nggak asumsi nih. Oh ini kayak kalau Koni Rakundini kan bilang
ini pasti yang benci tentara, ini gengnya imparsial ini kan begitu kan. Dia kan selalu begitu. Tapi hari ini dia bareng imparsial. Dia bilang, oh saya dukung pemerintah imparsial. Rasain loh. Nah, yang kedua adalah, Fris, kita harus pastikan dalam satu negara demokrasi tidak boleh ada satu lembaga yang memiliki kewenangan absolut untuk berbagai macam aspek, atau kalau bahasa orang Jakarta sini lembaga palu gada. Ketika ada lembaga palu gada, maka kita pastikan demokrasi tidak ada, checks and balances tidak ada, penindakan tidak ada. TNI sekarang sudah jadi lembaga palu gada menurut Anda? Yes, absolutely yes. Makanya saya katakan bukan duifungsi lagi, tapi multifungsi. Bahkan bikin-bikin aja fungsinya. Karena tadi sudah justifikasi, militerisasi, normalisasi. Kita udah di level sini. Itu bahayanya. Nah, saya akan menjelaskan begini, Fris. Ya. Ketika lembaga ini menjadi palu gada, maka pertanyaannya, apakah dia bisa bekerja, Fris? Sedangkan kita dari SMA saja sudah ada penjurusan, Fris. Nah, let's put that logic on the table. Kalau SMA, anak SMA belum 17 tahun, lu suruh penjurusan. Terus ini yang ngurusin negara, lu suruh kerja A sampai Z, Pres. Itu bukannya nggak make sense. Tidak mungkin dilakukan. Saya hobi main bola. Skill saya mungkin paling tinggi di antara teman-teman di kampus saya, di sekolah saya segala macam. Tapi begitu main basket, apa yang terjadi, Pres? Jari saya patah duluan. Bahkan when I got the very first ball di passing dari teman saya, plak, patah jari saya. Sampai sekarang jadi bengkok. Gak ada satu orang pun yang bisa menguasai semuanya. We are not God. Kita bukan Tuhan, Fris. Artinya apa? Demokrasinya hancur, ya kan? Dan kemudian apa? Tidak ada ahli yang mengerjakan semua hal yang penting prioritas ini. Outputnya hancur, Fris. Oke. Let's say ini program prioritas pemerintah. Pertanyaannya, kita sudah punya infrastruktur dan instrumen nggak untuk semua? Sudah ada, Pris. Kalau dia mau bangun koperasi desa Merah Putih, kita ada Kemenpu kok buat getak-getok nyemen-nyemen segala macam. Dan mitra-mitra vendor kontraktornya yang udah bangun jalan Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Papua, Trans Kalimantan dan berhasil, ya. Kalau dia mau istilahnya mau apa lagi? Pembebasan lahan. Ada BPN. Ada Menteri BPN. Dia bisa lihat lahan mana yang bisa kami bebaskan karena itu lahan dikuasai oleh negara tanpa perlu konflik agraria. Satu lagi kita tambahin. Tapi kami butuh juga misalnya untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar transaksi dan konsumsi terjadi. Panggil aja BPS. BPS tiap tahun sensus demografinya bagaimana, tingkat ekonominya bagaimana, manusianya ada berapa, pembelinya siapa, kekuatan ekonominya, pendapatannya, pekerjaan. Market research-nya bisa. Market research kalau kata para ekonom bilang, pebisnis modern bilang, market research-nya bisa kita ciptakan kok, ada di situ kok, kita tahu jadi kayak gimana. Semua instrumen sudah ada, semua infrastruktur sudah ada, ahli sudah ada. Tetapi kenapa itu kemudian dipaksakan? Please, kami sedang mendata, Indonesia Risk Center, lembaga saya sekarang, mendata risiko pemaksaan komando pembangunan Kopdes, dan ini sudah puluhan. Ketika dia dipaksakan melalui pendekatan tentara militer yang harus or to be. Kalau nggak jadi berarti gue, dan supaya jadi gue harus, gue tanah, gue rampas tanah, gue butuh pekerja, gue paksa Latsarmil meninggal dunia 5 orang segala macam, gue butuh pengawalan, gue paksa orang. That's how to be works. Makanya nggak pernah bisa diterapkan di dalam program sipil dan program-program sipil gitu. Dan kehancuran ini akan terus bertambah ketika presiden tidak menertibkan dan membatalkan seluruh mekanisme pembangunan Kopdes ini di masyarakat. Ingat, Pres, tahu nggak apa yang paling berbahaya? Risiko paling tinggi apa? Teman-teman saya lihat sudah riset bahkan ke kepala-kepala desa segala macam. Dan yang lainnya sudah banyak si media, kemudian si Bima udah menjelaskan berbagai titik. Ketika yang diganggu di level yang paling sensitif dan paling bawah, yaitu akar rumput, karena ini di desa, grassroots, maka
titik awal pemantik revolusi tertinggi dan paling bahaya ada di situ. Yang saya bilang makanya justru ancamannya buat Pak Presiden Prabowo, ancamannya buat pemerintahan. Karena di titik itu, siapa entitas kelompok yang paling reaktif untuk membela, bersolidaritas, berkelompok, berdemonstrasi besar-besaran hari ini? Apakah kelompok politik? Tidak. Apakah kelompok agama? Tidak. Apakah kelompok cendekia? Lebih tidak lagi. Apakah kelompok mahasiswa? Kalau kata Gibran udah begini-begini Gibran. Mana mahasiswanya begitu ya? Siapa pada hari ini? Ojol. Grassroots. Ojol. Yang setiap kita pulang ada kursi di pinggir jalan itu, dia tidur di situ, terlelap di situ dengan motornya. Yang kita lihat kalau panas-panasan dia di bawah JPO jembatan penyeberangan, yang kalau hujan-hujan dia di halte di situ menunggu. Grassroots, ketika hak dia digoyang, ngumpul 60.000, ngumpul 80.000. Bayangkan jika itu masyarakat desa seluruh Indonesia, ketika tanahnya dirampas, hak ekonominya, warungnya terganggu, sementara jadinya kemarin berapa? 78.000 gajinya. Riz, ini risiko besar dan berbahaya yang sedang dihadapkan pada jalannya pemerintahan, pada kewenangan dan kekuasaan Presiden Prabowo. Ancamannya ke situ. Apakah beliau sadar di situ? Apakah ada yang menjelaskan di situ? Kita tidak tahu, tapi masyarakat harus segera menyampaikan itu. Harus segera menggaungkan itu. Bahwa ada potensi ke arah sana. Dan yang terancam itu justru Pak Presiden Prabowo sendiri. Karena grassroots ini sedang diganggu. Terus kita pernah dapat berita di, mana ya saya lupa ya, daerah Sulawesi ya kalau nggak salah, apa di Kupang saya lupa. Yang anggota keluarganya dianiaya atau apa gitu aduh saya lupa. Kami melakukan analisis itu oleh tentara. Apa yang terjadi? Kantor tentara itu diratatanahkan, dibakar, dihancurkan. Anggota-anggota tentara itu diburu oleh masyarakat dan dianiaya. Apakah kita mau itu terjadi, Pres? Di titik-titik operasi desa Merah Putih? Jangan sampai. Kita sampaikan kepada seluruh masyarakat supaya bersuara kepada Presiden. Stop program yang namanya pelibatan tentara di dalam program-program sipil. Bangkitkan sipil. Dengar kata Pak Muhammad Hatta, kesadaran diri, partisipasi, produksi. Itu yang kita sampaikan. Jadi Presiden, Anda minta Presiden secara tegas menarik mundur atau mengembalikan anggota TNI ke barak, alih-alih melibatkan dalam program-program strategis termasuk operasi Desa Merah Putih. Kalau ini ekonomi terbangun, pajak menambah segala macam, mari kita reserve anggaran untuk prajurit, gaji, tunjangan, fasilitas, kesejahteraan, training ground, pertandingan. Tadi saya bilang latihan dan bertanding. Kita memastikan prajurit kita kuat tanpa perlu mengais-mengais pekerjaan di tempat yang lain dan kemudian bergantung seperti diijonkan gitu. Oke, thank you Bang Julius ya sudah ngobrol dengan dua topik tadi. Senang sekali Anda punya banyak perspektif yang semoga bisa jadi perspektif yang baru buat mereka yang nonton. Thank you ya. Silakan dilanjut minum lagi. Terima kasih, minum lagi ya. Thank you.